Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita dapat kembali untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Biarlah kita bawa setiap hidup kita, hati kita kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Kita akan mengingat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita lebih lebih setia kembali kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita angkat satu pujian Allah yang setia. Selamat pagi, kita berjumpa lagi pada pagi hari ini. Bersama-sama kita mau bersama merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita merendahkan hati,
supaya Tuhan berbicara kepada kita, mengarahkan kita selalu di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa dulu. Bapa di sorga, kami sungguh percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kasih-Mu tidak pernah berubah. Perhatian-Mu tidak pernah berubah. Ya Tuhan, biarlah pagi hari ini, di tengah-tengah segala situasi yang berubah di sekitar kami, kami tetap percaya perlindungan dan berkat-Mu ya Tuhan. Itulah yang menguatkan kami menjalani hari-hari kami. Nah, pagi hari ini Tuhan, sekali lagi kami akan belajar firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami, supaya firman-Mu menguatkan kami selalu setia kepada Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang sederhana ini untuk menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur hari ini kita bisa sampai kepada topik kita yang selanjutnya, yaitu kesetiaan. Kesetiaan. Nah, saya mau kaitkan topik ini dengan waktu gerejawi atau hari-hari raya gerejawi kita. Kita baru saja merayakan hari Jumat Agung, lalu Paskah, dan sebentar lagi ya kita ingat ada satu hari namanya hari kenaikan Yesus. Lalu sebentar lagi kita melihat akan hari raya yang lain, yaitu hari raya turunnya Roh Kudus, Pentakosta. Ya, ada Jumat Agung, ada hari Paskah, dan baru-baru kita merayakan hari kenaikan. Sebentar lagi kita menantikan Roh Kudus dicurahkan, hari Pentakosta. Nah, untuk itu mari kita membaca Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-4. Mari Bapak Ibu kita membuka bersama, membaca dari Kisah Rasul 1 ayat 4. Dikatakan di sana, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, dan seterusnya. Dikatakan di sana menantikan janji Bapa. Ada kata menanti. Bapak Ibu, menanti dengan setia, seolah-olah dua kali kesetiaan, dua kali kesabaran, rasanya dua kali bebannya. Setia sudah sulit, menanti sudah sulit. Tapi di sini kita melihat itu digabungkan, menantikan janji Bapa dengan setia. Nah, hari ini kita mau fokus ke dalam topik ini, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kalau kita bicara masalah menanti, bukankah itu adalah suatu hal yang sangat berat, sangat membosankan, sangat jenuh. Banyak orang tidak suka menanti. Apalagi kalau yang dinanti itu gak jelas. Yang dinanti itu penuh dengan kebingungan, penuh dengan tanda tanya, penuh dengan ketidakpastian. Nah, mari kita lihat hal yang dihadapi oleh murid-murid ini. Bapak Ibu sekalian, mereka itu diminta atau diperintahkan oleh Tuhan supaya mereka menanti. Dan sebetulnya bukan cuma kali ini saja. Kalau kita mundur, misalnya di dalam Injil Lukas 24 ayat 49. Ya, kalau kita perhatikan Lukas 24 ayat 49 berkata, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini
sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi mereka disuruh tinggal di dalam kota. Tunggu, menanti, tinggal, diam. Suatu hal yang berat Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena yang pertama Bapak Ibu sekalian, mereka ini harus menanti dengan setia di dalam keadaan yang tidak menentu. Dalam keadaan yang tidak menentu, keadaannya tidak menentu. Dari mana kita angkat poin ini? Yaitu dari kata Yerusalem. Di dalam ayat 4 yang tadi kita baca, itu ada kata Yerusalem. Bapak Ibu, Yerusalem itu saat itu bukan kota yang tenang, aman, nyaman, tidak ada masalah. Yerusalem dari zaman itu sampai zaman sekarang kalau kita perhatikan, itu ada hal-hal yang berbahaya, panas. Satu kali saya juga pernah ke Yerusalem Bapak Ibu sekalian. Saya berbicara dengan guide di sana. Guide yang mengajak kami, yang membawa kami, menunjukkan kami tempat-tempat yang akan kita tuju. Nah Bapak Ibu, kita bicara banyak hal dengan guide ini. Nah, tapi banyak kali guide ini berkata sebaiknya kita jangan berbicara hal itu. Kita jangan berbicara hal itu. Karena hal itu tidak perlu dibicarakan. Ya, ada hal-hal yang tidak berani, tidak boleh, tabu. Rasanya jangan dibicarakan. Saat kita berbicara sesuatu yang agak sensitif, menuju sesuatu yang dalam tanda kutip bisa menimbulkan sesuatu yang lain yang tidak dikehendaki, itu guide-nya berkata sebaiknya jangan bicara hal tersebut. Bapak Ibu sekalian, kata Yerusalem zaman itu juga sama. Situasinya tidak aman, ya. Jadi ini kita bicara bukan masalah luasnya kota ini atau bentuknya kota ini, tinggi datarannya dan lain sebagainya, tetapi kota ini adalah kota yang penuh dengan hal-hal yang tak terduga. Kalau orang kita mungkin bilang seperti kota sumbu pendek. Gampang sekali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kota yang sensitif. Nah Bapak Ibu sekalian, apalagi kota ini bukan hanya ditinggali oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada saat itu jumlahnya sangat sedikit, minoritas. Orang-orang Kristen sangat sedikit jumlahnya. Ini bukan kota mayoritas. Bapak Ibu, kota Yerusalem itu suasananya seperti itu. Maka mereka harus menanti di kota ini. Kita ingat kalau kita mundur sedikit lagi, sebelumnya dikisahkan mereka itu berkumpul dalam sebuah ruangan dengan ketakutan. Yohanes pasal 20. Di sana mereka ketakutan, takut ditangkap, takut dianiaya, takut juga mengalami hal yang seperti dialami oleh Yesus. Tetapi tatkala Yesus bangkit, mereka timbul kembali semangat mereka. Tapi mereka masih harus tinggal di Yerusalem, kota yang menakutkan tadi itu. Jadi ini kota yang dalam tanda kutip kurang kondusif, kurang nyaman untuk ditinggali. Sekali lagi bukan pemandangannya, bukan lain sebagainya, tetapi adalah suasananya, keadaannya. Nah mereka harus menanti janji Tuhan dengan setia di situ. Yang pertama, walaupun keadaannya tidak menentu. Yang kedua, walaupun mereka juga harus menanti di dalam ketidaktahuan. Tidak tahu. Tidak tahu apa? Tidak tahu apa-apa. Kosong, nol besar. Kalau kita bandingkan misalnya seperti Abraham. Abraham dipanggil Tuhan, ayo keluar dari tanah tempat kelahiranmu. Kemana? Ke tempat yang akan aku berikan. Aku akan tunjukkan kepada kamu. Pergi, keluar. Minimal Abraham tahu bahwa Tuhan akan menunjukkan, akan memberikan tempat kepadaku. Tapi masalah di mana, masalah
berapa lama jalannya, nanti di sana dia akan kerja apa, nanti dia rumahnya bagaimana, dan seterusnya. Untuk orang seusia Abraham yang berumur 75 tahun, harus meninggalkan kota kelahirannya beserta dengan keluarganya, itu bukan hal yang mudah. Bapak Ibu, Abraham meninggalkan dengan penuh ketaatan apa yang saat itu dia ada dan miliki di tempat kelahirannya, menuruti panggilan Tuhan. Abraham taat, murid-murid juga taat. Karena apa? Ya, karena Tuhan Yesus sudah memerintahkannya. Maka biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Barangkali hal-hal yang kita tunggu, kita nantikan, belum kita dapatkan. Tanda-tandanya belum kelihatan. Kita tetap setia. Yang pertama, karena keadaannya tidak menentu, tidak apa-apa. Yang kedua, walaupun di dalam ketidaktahuan, tidak apa-apa. Yang ketiga, itu kita bisa baca dalam ayat selanjutnya, ayat yang kelima, yaitu kata yang menunjukkan bahwa mereka itu bingung. Walaupun mereka itu sebetulnya bingung. Bingung apa? Bingung karena siapa ini Roh Kudus? Yesus menjanjikan Roh Kudus ini memang sebetulnya sudah berkali-kali dikatakan sebutan nama Roh Kudus muncul berkali-kali Bapak Ibu. Kalau kita lihat sejak kelahiran Yesus pada waktu dikatakan Matius pasal 1. Sejak Matius pasal 1 ayat 18 itu Roh Kudus sudah muncul. Ya, sudah disebut-sebut khususnya dalam perjanjian baru ini. Sudah ada dalam perjanjian lama, sudah ada. Karena Roh Kudus adalah Tuhan yang kekal dari kekal sampai kekal. Tetapi secara khusus dalam perjanjian baru, nama Roh Kudus sudah muncul Matius pasal 1. Kemudian muncul lagi dalam baptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis, Matius pasal 3. Lalu muncul lagi dalam pengajarannya Yesus tentang dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu dengan menghujat Roh Kudus, Matius pasal 12. Dan kemudian pada waktu pengutusan Yesus, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berkali-kali sudah muncul Bapak Ibu sekalian. Tapi mereka kan gak kenal, gak tahu. Jadi mereka itu bingung karena nanti Roh Kudus ini seperti bagaimana ya? Apakah seperti merpati, seperti minyak, seperti anggur, seperti orang, seperti apa? Sampai hari ini pun banyak orang yang masih bingung. Menganggap Roh Kudus seperti benda, energi, binatang tertentu. Yang tadi seperti merpati, seperti api, macam-macam. Roh Kudus itu bagaimana? Nah tentu hari ini kita tidak bicara tentang Roh Kudus secara fokus, secara utama ya Bapak Ibu sekalian. Tapi itulah yang menjadi kebingungan buat mereka. Mereka tuh gak jelas. Gimana? Nanti saya mesti ngomongnya bagaimana? Sikapnya bagaimana? Nanti Roh Kudus ini harus diperlakukan dengan bagaimana? Dan berbagai macam pertanyaan yang timbul di dalam pikiran mereka. Tetapi mereka menanti dengan setia. Satu, walaupun keadaannya tidak menentu. Yang kedua, walaupun mereka juga tidak tahu. Yang ketiga, walaupun mereka juga bingung. Yang keempat Bapak Ibu, yaitu di dalam suasana ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan artinya adalah mereka itu sebetulnya saat ini sedang dijajah Bapak Ibu. Mengalami penjajahan. Ayat 6 kalau kita membaca. Ayat 6 berkata, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi mereka berharap itu mereka dalam penjajahan secara politik. Mereka dibebaskan, dimerdekakan, dipulihkan. Dalam suasana penjajahan kan gak gampang Bapak Ibu sekalian. Mereka terancam oleh berbagai macam hal. Mereka bisa dianiaya, ditangkap setiap saat. Apalagi kalau mereka mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka bisa mati Bapak Ibu. Sungguh tidak gampang Bapak Ibu sekalian. Tapi mereka menanti dengan setia. Yang kelima,
Walaupun juga mereka harus menanti dalam kesederhanaan. Tetap mereka setia. Sederhana. Bukan berlimpah ruah. Bukan menanti, menunggu sambil menikmati berbagai macam berkat Tuhan yang luar biasa berlimpah-limpah. Kaya raya. Mereka punya rumah yang besar, fasilitas, dan berbagai macam kenyamanan. Enggak Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan ayat 13, mari kita membaca. Ayat 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Kata menumpang. Di sana mereka itu menumpang. Mereka itu orang Galilea, orang-orang sederhana yang tidak memiliki sanak saudara, orang-orang berada yang bisa menyediakan fasilitas super mewah kepada mereka. Tidak ada Bapak Ibu. Mereka dalam segala kesederhanaan. Berapa banyak orang yang percaya Tuhan dengan harapan langsung bisa berubah nasibnya, keadaan ekonominya menjadi berada, menjadi kaya raya, menjadi semuanya bisa punya. Apalagi ada orang-orang yang menjanjikan, Bapak Ibu kalau hari ini kita datang naik sepeda, berdoalah supaya minggu depan rodanya bukan 2, tapi rodanya menjadi 3. Atau kemudian menjadi 4 dan selanjutnya. Bapak Ibu, banyak hal yang kita dengar. Ada orang-orang yang menjanjikan tentang hal-hal yang bukan Tuhan janjikan. Bapak Ibu sekalian, buktinya mereka orang-orang sederhana. Dan bukan hanya kali ini, setelah mereka mempunyai Roh Kudus, setelah mereka melewati zaman ini, masa ini, tetap sampai pada akhirnya juga mereka adalah orang-orang yang sederhana. Yesus sendiri juga sederhana Bapak Ibu sekalian. Jadi sungguh tidak tepat kalau motivasi percaya Tuhan itu adalah untuk mengubah status, mengubah tingkat ekonomi. Tidak menyangkal, saya percaya dengan sungguh-sungguh saya percaya kalau Tuhan mau bisa. Tetapi Tuhan tidak menghendaki semuanya begitu. Bapak Ibu sekalian, buktinya murid-murid di dalam kesederhanaan, ya nggak apa-apa. Dalam segala keterbatasan, ya nggak apa-apa. Menanti dengan setia. Ya seperti hari ini Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita menanti-nanti kapan pandemi bisa lewat. Kapan corona bisa pergi. Kapan ekonomi bisa pulih. Kapan semuanya bisa seperti normal sedia kala. Kapan semuanya baik-baik lagi. Kapan saya bisa jalan-jalan lagi. Kapan tidak ada pembatasan-pembatasan seperti hari-hari ini. PSBB lah, PPKM lah, tidak boleh mudik lah, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, tetapi belajarlah kita setia. Karena di dalam kesetiaan, saya percaya, bukan hanya kekuatan yang Dia beri, tetapi tatkala kita menanti dengan setia, melakukan firman dengan setia, ada banyak perkara ajaib yang Tuhan bisa nyatakan kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Saya mau bersaksi, Bapak Ibu. Beberapa kali ini saya itu merasa sungguh terharu. Sungguh terharu. Karena Tuhan itu menyatakan perkara-perkara ajaib yang luar biasa. Kepada kami, kepada gereja yang saya layani hari ini. Ada perkara-perkara yang tak terduga. Sungguh, Bapak Ibu. Pada zaman sebelum pandemi, gak bisa-bisa, gak pernah-pernah, gak ada yang rasanya terjadi. Suatu kali ada orang bertanya, Pak, gereja untuk pembangunan tempat tinggal rumah dinas, pastori, hamba Tuhan masih membutuhkan berapa, Pak? Saya menyebutkan sejumlah angka yang bagi saya sangat besar, Bapak Ibu. Sangat besar. Tak terbayangkan
ditanyakan oleh seseorang yang juga saya tidak membayangkan sebelumnya. Dia bilang, baik Pak, saya akan selesaikan. Loh, kok bukan pada zaman sebelum pandemi? Kok pada zaman pandemi ini loh? Dan Bapak Ibu, hal itu bukan cuma satu kali, beberapa kali. Pernah juga saya mengalami yang lebih lagi daripada itu. Ada orang jemaat yang, Pak, tolong doakan supaya rumah kami ini terjual. Zaman sebelum pandemi, berkali-kali kami sampai datang ke rumahnya, persekutuan doa di rumahnya, kita minta mohon kepada Tuhan supaya rumahnya bisa terjual. Itu kira-kira 2 tahun Bapak Ibu yang lalu. Nah, zaman pandemi ini malah dia bersaksi, Pak, puji Tuhan, rumah kami terjual loh pada zaman pandemi loh Bapak Ibu. Dengan angka, dengan harga yang bukan harga miring, harga murah, harga sahabat. Harga yang menurut saya sangat amat mahal. Dan dia ingat berkat Tuhan, ingat perintah Tuhan, ingat ajaran Tuhan untuk mengembalikan milik Tuhan 1/10. Dia memberikannya 1/10 kepada gereja, kepada Tuhan, bukan kepada hamba Tuhan, kepada Tuhan, kepada gereja. Dan bendahara sampai nangis Bapak Ibu. Sampai terharu sekali, kok bisa? Ada banyak cerita-cerita ajaib yang baru-baru akhir-akhir ini terus saya lihat, saya alami dengan pribadi. Betapa Tuhan itu baik Bapak Ibu. Alamilah pengalaman-pengalaman indah bersama Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Memang suasana boleh berat, kita bisa menanti dengan ketidaktahuan, ketidakpastian, kebingungan, ketidaknyamanan, keterbatasan, kesederhanaan, dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu, mari kita menanti dengan setia. Menanti dengan kekudusan, menanti dengan ketaatan, menanti dengan kesungguhan hati cinta kepada Tuhan. Bukan karena yang lain-lain, tetapi karena itulah yang Tuhan mau kita lakukan. Yang lain-lain terserah Tuhan. Dia yang menyatakan kehendaknya dan menyatakan kasih-Nya. Dengan caranya, dalam waktunya, lewat hal-hal yang tak terduga dan tak terbayangkan buat kita semua. Yang penting adalah mari kita kerjakan bagian kita dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Sampai kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tetap kuat, tetap semangat, tetap percaya. Karena dari situlah kita boleh menunjukkan Yesus hidup di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Melalui tema kesetiaan pada pagi hari ini. Biarlah kami semua kembali diberikan kekuatan, diberikan kesetiaan, diberikan ketabahan, diberikan ketahanan. Menjalani hari-hari kami Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada kami yang pada pagi hari ini menanti kesembuhan. Atau ada yang menanti pasangan hidup. Menanti keturunan. Menanti kelepasan dari berbagai macam masalah. Dan lain sebagainya pergumulan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami semua tahan, taat, setia, kudus, sungguh mengasihi Tuhan di dalam waktu-waktu ini. Ada banyak hal yang menggoda kami supaya kami menghalalkan berbagai macam cara, berdosa, membela diri, menguntungkan diri sendiri, dan mencari alasan untuk membenarkan diri. Kami berdoa supaya kami dijauhkan daripada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari Bapa, Engkau bekerjalah dengan leluasa. Nyatakan mujizat-Mu. Nyatakan kuasa dan kasih-Mu kepada setiap kami. Supaya kami mengalami secara pribadi. Yesus itu hidup. Yesus itu berkuasa. Yesus itu penuh dengan mujizat. Terima kasih banyak ya Bapak. Berkati gereja GPPI. Supaya bersama hamba Tuhan majelis, jemaat, pengurus, aktivis, setiap orang yang ada.
Tuhan memberkati dari yang paling muda sampai yang paling senior. Melalui hidup kami, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapak. Biarlah kami semua setia. Setia bukan hanya hari ini, tapi sampai Tuhan memanggil kami kembali. Tuhan menemui kami sebagai hamba yang baik dan setia. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, Juru Selamat kami, dan teladan kesetiaan kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita aminkan setiap berkat firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan angkat satu pujian, Bapa Kau setia. Kau mulia
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita sudah menikmati firman Tuhan pagi hari ini yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Agus Susanto. Ya, kesetiaan, setia menanti janji Bapa. Ya, kemarin hari Kamis kita merayakan atau memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang luar biasanya lagi, saudara sepupu kita juga suatu acara ritual atau biasa per tiap tahun, yaitu Hari Raya Idul Fitri, hari kemenangan menurut dia. Karena sudah puasa 1 bulan, mereka sukses, terus dia menang dirayakan dengan Hari Raya Idul Fitri. Dan kita juga merayakan hari Kamis, yaitu Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, Tuhan Yesus naik ke surga, dia berjanji akan memberikan penolong yang lain. Kita tidak piatu ya, kepada murid-muridnya untuk menanti yaitu penolong itu. Sehingga murid-muridnya berkumpul di satu loteng di Yeriko, yaitu menanti janji Bapa. Ya, dalam menanti itu harus setia ya, yaitu judul firman Tuhan pagi ini adalah kesetiaan. Jadi dalam menanti janji Bapa, janji Tuhan harus setia, ya, penuh kesetiaan. Dan juga dalam menanti harus dengan berdoa, ya, berdoa dan dengan kekudusan, dan juga dengan ketaatan dan dengan ya satu kesungguhan hati, ya, menanti janji Bapa. Ya, seperti kita saat ini juga sedang menanti kapan pandemi ini selesai, ya. Kita menanti, kita sabar, ya, menanti itu juga harus penuh kesabaran. Amin. Ya, kita harus sabar, taat, setia dengan berdoa, dengan kekudusan, dengan kesehatian. Amin. Ya, atas nama Gembala Sidang dan Jemaat Tuhan GPP Sejahtera, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Agus Susanto yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan pemirsa sekalian yang mengikuti ibadah online pagi hari ini, kita sehati berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu. Engkau sudah sampaikan melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Agus Susanto. Tuhan, pakai terus hamba-Mu menjadi alat saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesaksian yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Agus Susanto di masa pandemi ini. Banyak mujizat-mujizat, banyak pertolongan-pertolongan terjadi buat hamba-Mu, buat gereja yang dilayani oleh Bapak Agus Susanto di Semarang. Tuhan juga memberkati juga seluruh jemaat Tuhan GPP Sejahtera. Di dalam kami menanti janji Tuhan. Karena satu saat nanti ini virus corona ini akan diangkat, akan menjadi virus biasa seperti penyakit flu atau pilek biasa, batuk biasa, sehingga tidak menakutkan. Dan kami menanti dengan sabar kapan itu terjadi. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat anugerah kasih kemurahan-Mu. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi jawaban bagi seluruh jemaat Tuhan, seluruh pemirsa yang mengikuti ibadah online GPP Sejahtera. Engkau memberkati semua yang mengikuti acara pagi hari ini, ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit oleh bilur-bilur-Mu, Tuhan sudah sembuhkan. Yang menghadapi masalah persoalan di dalam Engkau, Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Ibu Minu yang saat ini sedang terganggu kesehatannya. Kami percaya bilur-bilur-Mu dan darah-Mu sanggup mengangkat setiap sakit penyakit Ibu Minu sehingga sembuh total. Karena bagi Tuhan tiada perkara yang mustahil. Karena kasih-Mu tidak berubah, kuasa-Mu tidak berubah, mujizat-Mu pun masih ada sampai saat ini. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Tuhan memberkati keluarga Pak Hasan, berkati Pak Hasan proyek-proyek supaya mendapatkan proyek di Jakarta atau Bandung atau Jawa Barat. Tuhan memberkati juga Cynthia, pakai menjadi alat saluran berkat-Mu sesuai hikmat talenta yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati Carlos
dalam pekerjaannya di Cirebon, berkati Tuhan. Berkati juga Bapak Firman, pekerjaannya maupun keluarganya. Biar mereka imannya makin hari makin bertambah, bersandar dan berserah kepadamu, dan makin teguh imannya. Terima kasih Tuhan. Engkau juga menjamah Bapak Li Faing. Jamah Tuhan oleh bilur-bilurmu dan darahmu. Sakit penyakit Bapak Li Faing Engkau sembuhkan. Begitu juga Tuhan buat Niko di Purwakarta, putra Bapak Dr. Hari, juga buat Ekel, putra dari Bapak Ibu Koni dan Bapak Firma Tiara. Tuhan, Engkau memberikan kemajuan-kemajuan buat anak-anak ini. Dan Engkau juga melawat Tuhan, jemaat Tuhan yang sedang sakit Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa pada pagi hari ini, Tuhan buat negara dan bangsa Indonesia. Tuhan kami berdoa agar Pemda memperbaiki sistem pengawasan di tingkat kabupaten, kota, mengantisipasi mobilitas masyarakat menjelang setelah atau sebelum atau sesudah Idul Fitri. Tuhan berilah kesadaran kepada masyarakat bahwa kondisi pandemi COVID-19 belum sepenuhnya terkendali, sehingga mobilitas dalam jumlah massal berpotensi penularan secara luas. Tuhan kami juga berdoa untuk Kemenham supaya membuka diri bagi audit teknologi yang ketat oleh BPK terhadap industri pertahanan BUMN dan BUMS terkait isu industri pertahanan semu atau palsu. Tuhan kami juga berdoa, Tuhan buat saudara kami yang mana sedang berduka, yaitu di Sulawesi Tenggara atau Sulteng. Kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur diduga melakukan pembunuhan sadis atas warga asli Toraja di desa Kalimago, Lore Utara, Kabupaten Poso. Tuhan, kami mohon kekuatan dan penghiburan atas keluarga korban teroris di Poso. Perlindungan-Mu ya Tuhan atas keamanan warga masyarakat di Sulawesi Tengah. Berkatilah Tuhan upaya tim Satgas Madago Raya, TNI dan Polri dalam mensinyalir dan mengejar pelaku teroris. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap persembunyian teroris atau MIT terungkap dan mereka tertangkap. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati juga Densus 88, TNI dan Polri yang terus berusaha untuk memberantas setiap yaitu tingkat-tingkat kejahatan, baik juga di Papua maupun juga di Poso. Tuhan, mari Tuhan, Engkau campur tangan, berikan Indonesia ini damai dan tentram. Sadarkan mereka Tuhan, para teroris maupun juga saudara kami yang di Papua, supaya mereka mau bergabung Tuhan. OPM ini mau bergabung kepada NKRI, menyerahkan diri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh pejabat-pejabat baik pusat maupun daerah. Tuhan memberkati juga para dokter, para medis sebagai garda di depan. Berkati kesehatan, berkati perlindungan-Mu Bapa, sehingga tidak tertular oleh virus corona. Begitu juga Tuhan, terima kasih buat kesembuhan pada hari ini. Banyak yang sudah Engkau jamah, Engkau sembuhkan para pasien COVID-19 yang positif. Tambahkan Tuhan yang Engkau sembuhkan. Dan memberkati juga petugas para medis, para dokter yang bertugas untuk vaksinasi, supaya terus berjalan dengan lancar, tidak ada kendala-kendala. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita hari Kamis kemarin sudah memperingati, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita sekarang menanti, ya terus berdoa untuk menanti turunnya Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta. Ya, jangan lupa berikan persembahan Bapak Ibu Saudara, kirimkan melalui rekening yang tertera di layar kita. Waktu selanjutnya saya serahkan hambanya Bapak Pendeta Herman untuk tutup dan doa berkat. Shalom, selamat hari Minggu.
Mari kita mengangkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin.